Sebuah mobil jenis Sport Utility Vehicle atau SUV menabrak sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, subuh tadi. 4 orang tewas dan 8 lainnya terluka. Mobil jenis minibus ini rusak parah akibat kecelakaan maut di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Semua kaca jendelanya pecah dan badan mobil sampai atapnya ringsek. Pengemudinya mengaku melajukan mobil tersebut dari arah Grogol menuju Ciledug, Tangerang dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Ia juga mengaku sempat mengerem mendadak. Pas saya lewat, seperti ada yang, ada kendaraan, tapi saya ngerem, ternyata mati. Semua pada astagfirullahaladzim. Mobil minibus tersebut dini hari tadi menabrak sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas kepolisian mendapati mobil itu dalam keadaan terbalik. Posisi mobil itu arah dari, kalau saya melihat dan menurut keterangan informasi, arah dari Grogol ya, arah Tangerang, berdiri miring, untuk kepala menghadap ke depan jalan ya, jadi miring. Karena kondisi mobil yang terbalik, penumpang kesulitan menyelamatkan diri. Kembali, mobilnya sulit. Saya tendang kacanya agak pecah ya, keluar. Ngangkatin saya sendiri, itu saya ngamatin dia. Ada rumah gitu. Akibat kecelakaan itu, 4 orang tewas, yaitu 2 penumpang lain dalam mobil minibus tersebut, serta pengemudi ojek sepeda motor dan istrinya yang ditabrak. Selain itu, 8 orang terluka. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Kembali di kabar malam, pemirsa, jenazah Zulkifli Rahman dan Nuraini, pasangan suami istri korban mobil SUV maut, dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin sore. Zulkifli Rahman dan istrinya Nuraini meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun. Diiringi ratusan pengendara ojek online, jenazah Zulkifli Rahman dan Nuraini, pasangan suami istri kecelakaan maut, tiba di rumah duka di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Keluarga, kerabat, dan tetangga yang menunggu kedatangan jenazah tak kuasa menahan tangis saat kedua jenazah korban disemayamkan di rumah duka. Sementara itu, ratusan pelayat baik dari keluarga, kerabat, dan teman korban mengantarkan kedua jenazah ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Pemakaman Umum Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin sore. Kedua jenazah dimakamkan satu liang lahat. Jenazah Zulkifli Rahman lebih awal dimasukkan ke dalam liang lahat, yang selanjutnya disusul jenazah istri tercinta Nuraini. Pihak keluarga menuntut pelaku bertanggung jawab kepada pihak keluarga. Saya ingin dari pihak penabrak itu bertanggung jawab. Sampai sekarang pun dari pihak dia nggak ada yang menemui keluarga kami, itu nggak ada. Belum ada. Mungkin selesai pemakaman kita baru mau ke polsek ya, nanti udah ditahan untuk ya minta pertanggung jawabannya lah. Bagaimanapun ini kan adik saya dua-duanya loh, dia punya anak. Ibarat kata yang ceritanya itu masih panjang, masih kecil gitu, sedang butuh kasih sayang. Itu aja sih saya minta. Zulkifli Rahman dan istrinya Nuraini meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun. Dari Tangerang, Banten, Kusnaedi dan Nurhayati, TV One mengabarkan. Dengan status sebagai tersangka, rekonstruksi yang berjalan tertutup tersebut dilakukan dengan 2 versi. Versi tersangka Jessica dan versi penyidik sesuai fakta yang ditemukan. Untuk ketiga kalinya,
Cafe Olivier di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat ditutup bagi umum karena digelarnya rekonstruksi kasus kematian Mirna yang tewas diracun dengan sianida. Berbeda dengan dua rekonstruksi sebelumnya, ini adalah rekonstruksi perdana sejak Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Rekonstruksi dilakukan dengan dua versi. Versi keterangan tersangka Jessica dan versi penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi pertama yang digelar adalah versi keterangan tersangka Jessica. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka Jessica melakukan sejumlah adegan dengan balutan seragam tahanan Polda. Rekan dari korban dan tersangka, Hani, juga ikut kembali dihadirkan. Total ada 56 adegan yang direka ulang saat rekonstruksi versi Jessica. Rekonstruksi versi tersangka ini berlangsung selama 6 jam hingga pukul 14:10. Namun giliran rekonstruksi kedua versi penyidik akan digelar. Tersangka Jessica menolak mengikutinya. Jessica dan kuasa hukumnya menandatangani berita acara penolakan, sehingga peran Jessica akhirnya digantikan pemeran pengganti. Dalam versi penyidik ada 9 adegan lebih banyak dari versi keterangan Jessica, dengan total 65 adegan. Dirkrimum Polda Metro Jaya Krisnamurti menyebutkan rekonstruksi versi penyidik ini sesuai fakta-fakta yang ditemukan penyidik di lapangan, termasuk dari CCTV. Namun hingga kini pihak polisi masih enggan menyebutkan dengan detail adegan bagian mana saja yang tidak sesuai antara versi Jessica dan versi penyidik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar. Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini kembali menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik mencari bukti tambahan untuk mengungkap motif pembunuhan Mirna Salihin. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukum Jessica. Tim membawa sejumlah peralatan laboratorium forensik. Selama 2,5 jam, tim menyisir rumah Jessica di Jalan Selat Bangka, Graha Sunter Pratama, Tanjung Priok. Tim mencari bukti tambahan atas kasus kematian Mirna Salihin. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti ini akan diperiksa oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Polisi juga masih mencari keberadaan celana panjang Jessica yang hilang. Suami dan kembaran Wayan Mirna Salihin hari ini kembali mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa sebagai saksi. Untuk kesekian kalinya, suami serta kembaran Wayan Mirna Salihin diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, suami dan kembaran Mirna enggan mengomentari sejumlah pertanyaan dari awak media. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya akan terus menguatkan bukti-bukti yang sudah mereka miliki dan juga mengintensifkan komunikasi dengan kepolisian Australia. Langkah ini dilakukan penyidik karena Polda memerlukan data-data berupa latar belakang kehidupan Jessica dan Mirna saat keduanya tinggal dan menimba ilmu di Australia. Bila bukti-bukti telah kuat dan dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menggelar reka ulang tewasnya Mirna ketika minum kopi di Cafe Olivier. Walaupun sudah menetapkan tersangka, penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut motif dugaan pembunuhan terhadap Mirna Salihin dengan memanggil keluarga Mirna serta juga teman Mirna. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gita, selain keluarga Mirna, yaitu suami dan juga kembaran Mirna, siapa saja yang dihadirkan penyidik dalam pemeriksaan hari ini?
Iya, untuk pemeriksaan hari ini, pihak tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Hani, teman dekat Wayan Mirna. Hani tadi tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat Hani tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya, Hani tidak memberikan komentar sepatah kata pun, khususnya kepada awak media. Dan Hani ini dapat dikatakan sebagai salah satu saksi kunci yang bisa membuka tabir dari kasus kematian Wayan Mirna, karena diketahui Hani ini adalah teman dekat Mirna yang juga diminta oleh Mirna untuk mendampinginya datang ke Cafe Olivier untuk meminum kopi bersama dengan Jessica yang saat ini masih menjadi tersangka utama atas kasus kematian Mirna. Dan berdasarkan pantauan kami dalam beberapa hari ini, setelah beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kepada Hani, hari ini Hani datang dengan lebih santai dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Dan pemeriksaan Hani yang dilakukan oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan konfirmasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol M. Iqbal, menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini untuk menguatkan kembali alat-alat bukti yang saat ini dimiliki oleh pihak kepolisian, walaupun sampai saat ini dari pihak kepolisian di Treskrimum Polda Metro Jaya masih belum bisa mengungkapkan apa saja alat-alat bukti yang telah dimiliki. Robert. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap suami dan juga kembaran Mirna? Iya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tadi dari suami Wayan Mirna yakni Arif Sumarko dan juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Treskrimum Polda Metro Jaya. Pada saat selesai dilakukan pemeriksaan, baik itu suami Wayan Mirna maupun juga saudara kembar Wayan Mirna hanya memberikan sedikit komentar saja. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim penyidik, khususnya ini terkait dengan hubungan keluarga, baik itu suami maupun juga saudara kembar Mirna terhadap Mirna selama ini. Namun juga untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya ini tidak bisa diberitahukan kepada awak media. Namun tadi juga dari pernyataan saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin menyatakan untuk pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk kembali lagi melengkapi berita acara pemeriksaan. Namun juga tadi kami sempat menanyakan kepada Sandi Salihin terkait dengan pernyataannya pada saat pemeriksaan ke-7 kalinya di Treskrimum Polda Metro Jaya, yang baik itu suami maupun juga saudara kembar Wayan Mirna menyatakan setiap pernyataan dari Jessica Wongso ini adalah bohong. Dan kami tadi menanyakan apakah siap jika dikonfrontir oleh pihak dari Jessica, karena Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya menyatakan setiap yang dikatakan oleh Jessica ini adalah benar. Dan pada saat kami menanyakan apakah bersedia untuk dikonfrontir, dari pihak baik itu Sandi Salihin maupun juga dari suami Wayan Mirna menyatakan siap untuk dikonfrontir. Dan kembali lagi ditegaskan tadi yang menyatakan bahwa setiap pernyataan yang diberikan oleh Jessica bohong, maka ini harus segera ke pengadilan dan Jessica ini harus dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya tidak hanya baik itu suami dari Wayan Mirna ataupun juga saudara kembar Wayan Mirna yakni Sandi Salihin, namun hari ini sebenarnya tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Dermawan Salihin sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan kembali, karena Dermawan Salihin yakni ayah Mirna sempat mengungkapkan ada beberapa fakta-fakta baru yang ia ungkapkan malam hari kemarin di stasiun televisi swasta. Namun ternyata pernyataan yang dikeluarkan oleh ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ini tidak diungkapkan pada saat pemeriksaan dan sudah dikeluarkan berita acara pemeriksaan, sehingga hari ini sebenarnya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan-keterangan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dengan penerangan dari kasus kematian Wayan Mirna. Namun ternyata sampai sore hari ini kami masih belum melihat adanya kedatangan dari ayah Mirna yakni Dermawan Salihin ke Treskrimum Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Suami dari Wayan Mirna, Arif Sumarko, menuding Jessica telah berbohong saat berbicara di media massa. Kesimpulan suami Wayan Mirna ini setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Dugaan kebohongan Jessica juga sudah tercium ayah Mirna saat pertama kali bertemu dengan Jessica.
Dugaan kebohongan yang dilontarkan Jessica Kumala Wongso dalam setiap kesempatan tampaknya semakin menguat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya 2 Februari kemarin, suami Mirna Arif Sumarko akhirnya angkat bicara. Setelah mendapatkan fakta-fakta dari tim penyidik seputar kematian istrinya, Arif yakin semua yang dilontarkan Jessica di media adalah bohong. Namun, Arif enggan menyebutkan fakta apa saja yang menguatkan bahwa Jessica berbohong. Tadi saya sudah dikasih lihat fakta-fakta oleh penyidik. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Itu aja saya bisa sampaikan. Mas, punya fakta-fakta yang dipersembahkan. Mas, punya hubungan apa dengan Jessica? Saya tidak bisa komen itu. Punya hubungan nggak dengan Jessica? Nggak ada hubungan apa. Dugaan kebohongan Jessica sebelumnya juga pernah dilontarkan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Kepada Darmawan, Jessica mengaku hanya minum air mineral, padahal dalam nota pembelian ia memesan 2 minuman koktail dan 1 kopi Vietnam. Jessica juga mengaku mengenal keluarga Mirna, sementara Darmawan baru kenal Jessica saat bertemu di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kecurigaan semakin mengarah ke Jessica saat Darmawan membuka semua pesan singkat di ponsel Mirna, termasuk pesan singkat dari Jessica. Dari pesan tersebut ada tanda-tanda Jessica cemburu. Namun saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Jessica membantah tudingan jika dirinya penyuka sesama jenis. Saya ketawa ya waktu baca itu. Saya beneran, saya nggak lesbian, saya nggak ada hubungan khusus sama Mina selain teman. Udah, titik. Kalau emang